Sedulur kabeh, tidak semua musuh datang membawa senjata. Sebagian datang membawa senyum, kata manis, bahkan berpura-pura menjadi teman. Namun diam-diam, mereka justru menjadi orang yang paling sering menjatuhkan, memfitnah, dan mendolimi kita. Aneh tapi nyata. Menurut para sepuh Jawa dulu, orang yang lahir di weton wage sering mengalami kejadian seperti ini. Seolah hidupnya selalu diuji oleh orang yang iri, orang yang tidak suka melihat dirinya tenang, bahkan kadang oleh orang yang dulu pernah ia tolong. Tetapi sedulur kabeh, para sepuh Jawa tidak pernah mengajarkan untuk membalas dengan kemarahan. Justru mereka meninggalkan sebuah ilmu yang sangat halus. Ilmu ini tidak menggunakan kekuatan fisik, tidak menggunakan amarah, bahkan tidak menggunakan balas dendam. Namun anehnya, ilmu ini justru sering membuat orang yang dolim akhirnya kalah dengan sendirinya. Ilmu itu disebut titeni. Part 1. Rahasia ilmu sepuh. Titeni. Ilmu diam weton wage melihat orang dolim. Kenapa weton wage sering diuji orang jahat? Sedulur kabeh, banyak orang bertanya, kenapa hidup orang yang lahir di weton wage sering terasa berat? Sering difitnah, sering disalahkan, sering diperlakukan tidak adil. Bahkan kadang, orang yang paling menyakitinya justru orang dekat sendiri. Menurut Primbon Jowo, weton wage memiliki watak dasar yang unik. Mereka biasanya memiliki hati yang lembut, rasa kasihan yang tinggi, mudah membantu orang lain, dan sering tidak tega menolak permintaan orang. Sifat seperti ini sebenarnya adalah sifat yang sangat baik. Namun sayangnya, di dunia ini tidak semua orang memiliki hati yang bersih. Ada orang yang justru memanfaatkan kebaikan orang lain. Dan orang seperti inilah yang sering mendekati weton wage. Mereka tahu, orang wage sering memilih diam daripada bertengkar. Mereka tahu, orang wage lebih suka mengalah daripada memperpanjang masalah. Akibatnya, banyak orang mengira wage itu lemah, padahal sebenarnya tidak seperti itu. Para sepuh Jowo justru mengatakan, orang yang lahir di weton wage sering memiliki ketajaman rasa yang tidak dimiliki semua orang. Hanya saja, kekuatan itu tidak selalu terlihat. Ilmu sepuh yang jarang diketahui. Titeni. Sedulur kabeh, para sepuh Jawa dulu selalu berpesan, wong sing akeh ngomong biasane kurang mirsani. Artine, orang yang terlalu banyak bicara biasanya justru kurang memperhatikan keadaan. Karena itu, para sepuh mengajarkan sebuah ilmu sederhana tapi sangat dalam, yaitu titeni. Titeni artine mengamati dengan tenang, memperhatikan dengan sabar, melihat sesuatu secara lebih dalam tanpa terburu-buru menilai. Ilmu ini sangat cocok untuk weton wage, karena secara alami orang wage sebenarnya memiliki kemampuan merasakan sifat orang lain. Namun, seringkali kemampuan ini tertutup oleh rasa kasihan, rasa tidak enak, dan keinginan untuk selalu menjaga perasaan orang lain. Akibatnya, mereka sering terlambat menyadari bahwa seseorang sedang bersikap tidak tulus. Cara titeni orang jahat menurut sepuh Jowo. Sedulur kabeh, orang yang dolim biasanya tidak langsung terlihat. Mereka sering menyembunyikan niatnya dengan sangat rapi. Namun para sepuh Jowo dulu mengatakan, jika kita cukup sabar mengamati, sifat asli seseorang biasanya akan terlihat dengan sendirinya.
Ada beberapa tanda yang sering diperhatikan oleh para sepuh ketika melakukan titeni. Misalnya, orang yang sering memuji di depan, tapi diam-diam berbicara buruk di belakang. Atau orang yang selalu terlihat ramah, namun hanya ketika dia membutuhkan sesuatu. Ada juga orang yang terlihat baik, tapi sebenarnya senang melihat orang lain mengalami kesulitan. Sifat seperti ini sering disebut dalam ajaran Jawa sebagai manis lambe, pahit ati. Mulutnya manis, tapi hatinya pahit. Orang seperti ini sering menjadi sumber masalah dalam kehidupan banyak orang. Kesalahan orang saat menghadapi orang zalim. Sedulur kabeh, ketika seseorang merasa dizolimi, biasanya ada dua reaksi yang sering muncul. Yang pertama adalah marah. Mereka langsung membalas dengan kata-kata keras. Akibatnya masalah justru semakin besar. Yang kedua adalah putus asa. Mereka merasa hidupnya selalu sial, merasa selalu menjadi korban. Padahal menurut para sepuh Jawa, kedua reaksi ini sebenarnya justru menguntungkan orang yang zalim. Karena orang yang zalim biasanya memang ingin melihat kita kehilangan kendali. Jika kita marah, mereka akan berkata kita kasar. Jika kita sedih, mereka merasa berhasil menjatuhkan kita. Karena itu para sepuh mengajarkan cara yang berbeda. Bukan melawan, bukan juga menyerah, tapi memahami permainan mereka terlebih dahulu. Kekuatan diam weton wage. Sedulur kabeh, dalam banyak ajaran Jawa kuno disebutkan bahwa orang yang terlalu cepat bereaksi biasanya mudah dikalahkan. Namun, orang yang diam dan memperhatikan justru sering mengetahui lebih banyak. Disinilah sebenarnya letak kekuatan weton wage. Ketika mereka memilih diam, bukan berarti mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Seringkali mereka hanya menunggu waktu yang tepat. Para sepuh bahkan sering berkata, "Sing sabar iku dudu wong sing ora duwe kekuatan." Orang yang sabar bukan berarti tidak punya kekuatan. Justru seringkali orang yang sabar adalah orang yang paling kuat menahan dirinya sendiri. Dan menahan diri seringkali jauh lebih sulit daripada membalas. Pesen sepuh untuk weton wage. Sedulur kabeh, jika panjenengan adalah orang yang lahir di weton wage, dan saat ini sedang menghadapi orang yang zalim, jangan langsung membalas. Jangan juga langsung percaya pada semua kata orang. Gunakanlah ilmu pertama yang diajarkan para sepuh. Titeni. Amati sikapnya. Perhatikan ucapannya. Lihat bagaimana dia memperlakukan orang lain. Karena semakin lama kita perhatikan, semakin jelas juga sifat asli seseorang. Dan seringkali tanpa kita sadari, orang yang suka berbuat jahat biasanya justru akan membuka kedoknya sendiri. Sedulur kabeh, ilmu sepuh dalam menghadapi orang dolim sebenarnya tidak hanya satu. Ono 3 langkah yang selalu diajarkan oleh para leluhur Jawa. Langkah pertama adalah titeni, mengamati dengan tenang. Langkah kedua adalah tirakati, menguatkan diri dan membersihkan batin. Dan langkah terakhir adalah inteni, menunggu waktu yang tepat sampai kebenaran terlihat. Namun sedulur kabeh, pada bagian berikutnya nanti kita akan membahas sesuatu yang lebih dalam lagi. Sebuah rahasia yang jarang dibicarakan. Tentang bagaimana tirakat orang weton wage bisa menjadi perlindungan yang sangat kuat ketika menghadapi orang yang dolim. Karena menurut para sepuh Jawa dulu, ono kekuatan yang tidak terlihat, yang justru sering melindungi orang yang sabar dan tulus. Part 2. Tirakati. Kekuatan batin weton wage saat menghadapi orang dolim. Sedulur kabeh, pada bagian sebelumnya
kita sudah membahas satu ilmu penting dari para sepuh Jawa, yaitu titeni, ilmu untuk mengamati orang dengan tenang tanpa terburu-buru bereaksi. Namun, para sepuh Jawa tidak berhenti di situ. Karena setelah seseorang memahami sifat orang lain, langkah berikutnya jauh lebih penting, yaitu menguatkan dirinya sendiri. Sebab sedulur kabeh, masalah terbesar saat menghadapi orang yang dolim bukan hanya pada orangnya, tetapi seringkali justru pada emosi kita sendiri. Ketika hati mulai panas, pikiran mulai kacau, kata-kata mulai tidak terkendali, disitulah biasanya seseorang mulai membuat kesalahan. Dan orang yang dolim biasanya menunggu momen seperti itu. Karena itu, para sepuh Jawa meninggalkan sebuah jalan yang sangat dalam. Jalan ini disebut tirakati. Sedulur kabeh, apa itu tirakat menurut sepuh Jawa? Sedulur kabeh, kata tirakat sering disalahartikan oleh banyak orang. Sebagian orang ngira tirakat adalah sesuatu yang mistis. Padahal sebenarnya tirakat adalah latihan batin. Para sepuh Jawa dulu menggunakan tirakat untuk membersihkan hati, menenangkan pikiran, dan memperkuat hubungan dengan Gusti Allah. Karena orang yang batinnya kuat biasanya tidak mudah diprovokasi oleh orang lain. Sedangkan orang yang batinnya lemah, sedikit saja disindir sudah marah. Sedikit saja difitnah langsung kehilangan kendali. Inilah yang sering terjadi ketika seseorang menghadapi orang dolim. Karena itu, para sepuh mengajarkan bahwa sebelum menghadapi orang lain, seseorang harus menguatkan dirinya sendiri terlebih dahulu. Mengapa tirakat penting untuk weton wage? Sedulur kabeh, orang yang lahir di weton wage memiliki sifat yang sangat unik. Mereka biasanya memiliki hati yang sensitif, mudah merasakan penderitaan orang lain, mudah kasihan. Namun, sifat seperti ini juga membuat mereka mudah terluka oleh ucapan orang. Ketika difitnah, hati mereka sering merasa sangat sakit. Ketika dikhianati, mereka sering memikirkan hal itu berulang-ulang. Akibatnya, pikiran menjadi berat, perasaan menjadi gelisah, dan hidup terasa semakin sulit. Karena itu, para sepuh Jawa dulu sering menasehati orang yang memiliki sifat seperti ini untuk melakukan tirakat sederhana. Bukan untuk mencari kekuatan gaib, tetapi untuk menenangkan hati dan memperkuat batin. Tirakat sederhana yang sering dilakukan sepuh. Sedulur kabeh, para sepuh Jawa dulu tidak selalu melakukan tirakat yang rumit. Justru banyak tirakat yang sangat sederhana, namun dilakukan dengan kesungguhan hati. Misale, bangun di sepertiga malam. Pada waktu itu, suasana biasanya sangat sunyi. Pikiran menjadi lebih tenang. Di waktu seperti inilah, banyak orang melakukan doa dan memohon petunjuk kepada Gusti Allah. Ada juga tirakat dengan mengurangi bicara. Karena semakin banyak seseorang berbicara, semakin besar kemungkinan dia mengucapkan kata yang salah. Sebaliknya, ketika seseorang lebih banyak diam, pikirannya biasanya menjadi lebih jernih. Ada juga tirakat dengan mengendalikan emosi. Ketika ada orang yang memancing kemarahan, dia memilih untuk menahan diri. Ini memang tidak mudah. Namun menurut para sepuh, justru disitulah letak kekuatan sejati seseorang. Orang jahat biasanya takut pada orang yang tenang. Sedulur kabeh, ada satu hal menarik yang sering dikatakan oleh para sepuh Jawa dulu. Orang yang suka berbuat jahat
biasanya sebenarnya takut pada orang yang tenang. Kenapa? Karena orang yang tenang sulit diprovokasi, sulit dijatuhkan, sulit dipancing emosi. Bayangkan jika seseorang mencoba memfitnah kita, namun kita tetap tenang, tetap sabar, tidak ikut menyebarkan kebencian. Lama-lama orang lain justru akan melihat siapa yang sebenarnya bermasalah. Sebaliknya, jika kita langsung marah dan menyerang balik, orang lain akan melihat pertengkaran dua pihak, bukan lagi melihat siapa yang benar. Karena itu, tirakat sebenarnya bukan hanya latihan spiritual, tetapi juga cara menjaga martabat diri. Hehehe, perlindungan tak terlihat dari kesabaran. Sedulur kabeh, dalam banyak cerita orang Jawa dulu sering disebutkan bahwa orang yang sabar dan tulus biasanya memiliki perlindungan yang tidak terlihat. Bukan berarti mereka kebal masalah, namun seringkali ketika mereka dizolimi, keadaan justru berbalik secara perlahan. Orang yang memfitnah mereka akhirnya terbongkar. Orang yang menjatuhkan mereka justru kehilangan kepercayaan. Dan orang yang pernah menyakiti mereka akhirnya menyesali perbuatannya sendiri. Para sepuh Jawa menyebut hal ini sebagai balasan dari hukum alam. Karena di dunia ini, segala sesuatu biasanya akan kembali kepada pemiliknya. Perbuatan baik kembali menjadi kebaikan. Perbuatan buruk seringkali kembali menjadi kesulitan bagi orang yang melakukannya. Kekuatan batin orang wage. Sedulur kabeh, jika seseorang yang lahir di weton wage mampu menggabungkan dua hal ini, yaitu titini lan tirakati, maka hidupnya biasanya akan menjadi jauh lebih kuat. Dia tidak mudah tertipu oleh orang lain, lan tidak mudah hancur oleh ucapan orang. Orang seperti ini biasanya memiliki ketenangan yang dalam, walaupun sedang menghadapi masalah, walaupun sedang difitnah, dia tetap bisa menjaga dirinya. Lan seringkali justru orang seperti inilah yang pada akhirnya lebih dihormati oleh banyak orang. Sedulur kabeh, para sepuh Jawa dulu selalu mengingatkan bahwa menghadapi orang zalim tidak harus dengan kemarahan. Justru seringkali kemenangan terbesar datang dari ketenangan hati. Langkah pertama adalah titeni, mengamati sifat orang dengan sabar. Langkah kedua adalah tirakati, menguatkan batin dan mendekat kepada Gusti Allah. Namun, masih ada satu rahasia lagi yang sering membuat orang dolim akhirnya jatuh oleh perbuatannya sendiri. Rahasia ini adalah langkah terakhir yang diajarkan para sepuh, yaitu enteni, menunggu waktu sampai kebenaran muncul dengan sendirinya. Dan pada bagian berikutnya nanti, kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik, tentang tanda-tanda orang dolim biasanya akan jatuh oleh kesalahannya sendiri, menurut ajaran para sepuh Jawa. Partiko, enteni, saat orang dolim mulai jatuh oleh perbuatannya sendiri. Sedulur kabeh, setelah kita membahas dua ilmu penting dari para sepuh Jawa dulu, yaitu titeni dan tirakati, sekarang kita sampai pada ilmu yang ketiga. Ilmu ini sering dianggap paling sulit dilakukan oleh banyak orang. Bukan karena caranya rumit, justru karena caranya terlalu sederhana. Ilmu itu disebut enteni, menunggu. Namun sedulur kabeh, menunggu yang dimaksud oleh para sepuh bukan sekedar menunggu tanpa melakukan apa-apa, tetapi menunggu dengan kesabaran, menunggu dengan keyakinan, dan menunggu sambil memperbaiki diri. Karena menurut ajaran para sepuh Jawa dulu, seringkali orang yang zalim tidak perlu dijatuhkan. Mereka biasanya akan jatuh oleh perbuatannya sendiri.
Mari kita lanjutkan rahasia ini, sedulur kabeh. Kenapa orang jahat sering terlihat menang di awal? Sedulur kabeh, ono satu hal yang sering membuat orang merasa kecewa dalam hidup. Ketika melihat orang yang suka berbuat jahat, justru terlihat hidupnya baik-baik saja. Kadang bahkan terlihat lebih berhasil, lebih dihormati, lebih dipercaya oleh banyak orang. Sedangkan orang yang sabar justru sering terlihat tertindas. Hal seperti ini sering membuat seseorang bertanya dalam hati, kenapa orang baik justru sering disakiti? Kenapa orang jahat justru terlihat nyaman? Namun para sepuh Jawa dulu mengatakan sesuatu yang sangat dalam. Mereka berkata, kahanan iku ora tansah kaya sing katon. Artinya, keadaan tidak selalu seperti yang terlihat. Karena apa yang kita lihat hari ini belum tentu mencerminkan apa yang akan terjadi nanti. Waktu adalah hakim yang paling adil. Sedulur kabeh, para sepuh Jawa dulu sangat percaya bahwa waktu adalah hakim yang paling adil. Seseorang mungkin bisa menipu orang lain untuk sementara. Seseorang mungkin bisa memfitnah dan membuat orang lain terlihat buruk. Namun, semakin lama waktu berjalan, kebenaran biasanya akan mulai terlihat. Orang yang terbiasa berkata jujur akan tetap konsisten. Namun, orang yang terbiasa berbohong biasanya lama-lama akan terjebak oleh ucapannya sendiri. Begitu juga dengan orang yang suka menyakiti orang lain. Di awal mungkin terlihat kuat, namun lambat laun sifatnya akan terlihat oleh banyak orang. Karena sifat asli seseorang biasanya tidak bisa disembunyikan selamanya. Kesalahan orang saat tidak sabar. Sedulur kabeh, banyak orang gagal menghadapi orang zalim bukan karena mereka lemah, tetapi karena mereka terlalu cepat bereaksi. Ketika difitnah, mereka langsung marah. Ketika disakiti, mereka langsung ingin membalas. Akibatnya masalah justru semakin besar. Dan orang yang zalim sering memanfaatkan situasi ini. Mereka membuat kita terlihat sebagai orang yang emosional dan kasar. Padahal sebenarnya kita hanya sedang membela diri. Karena itu, para sepuh Jawa selalu menasihati, jika seseorang sudah melakukan titeni dan tirakati, langkah berikutnya adalah enteni, menunggu dengan sabar. Tanda orang dolim mulai terkena akibate. Sedulur kabeh, menurut para sepuh Jawa dulu, ketika seseorang terus melakukan perbuatan buruk, biasanya akan muncul beberapa tanda. Tanda pertama adalah kehilangan kepercayaan. Orang yang dulu percaya kepadanya mulai ragu. Ucapan-ucapannya mulai dipertanyakan. Tanda kedua adalah hubungannya dengan orang lain mulai retak. Karena orang yang suka menipu biasanya akan melakukan hal yang sama kepada banyak orang. Dan suatu saat orang-orang itu akan menyadarinya. Tanda ketiga adalah hidupnya mulai dipenuhi masalah. Entah itu dalam pekerjaan, pertemanan, atau kehidupan pribadinya. Para sepuh Jawa sering mengatakan bahwa ini adalah akibat dari perbuatannya sendiri yang kembali kepadanya. Mengapa weton wage harus sabar? Sedulur kabeh, orang yang lahir di weton wage sering memiliki perjalanan hidup yang unik. Di masa muda mereka sering mengalami banyak ujian, difitnah, diremehkan, bahkan dianggap tidak mampu. Namun, banyak cerita orang Jawa dulu mengatakan bahwa orang wage yang sabar biasanya justru bersinar di waktu yang tidak terduga. Ketika orang lain mulai kehilangan arah, orang wage justru mulai menemukan jalannya. Ketika orang lain mulai kehilangan kepercayaan, orang wage justru mulai dihargai.
Hal ini sering terjadi karena selama ini mereka menjaga sikap dan menjaga hati. Kemenangan yang tidak perlu dibanggakan. Sedulur kabeh, ketika seseorang yang pernah menyakiti kita akhirnya mengalami kesulitan, para sepuh Jawa juga mengingatkan sesuatu yang penting. Jangan merasa senang atas penderitaan orang lain. Karena tujuan dari ilmu sepuh ini bukan untuk membalas dendam, tetapi untuk menjaga diri agar tidak ikut terjebak dalam kebencian. Orang yang bijak biasanya hanya akan berkata dalam hati, biarlah waktu yang menunjukkan semuanya. Dan kemudian dia kembali fokus memperbaiki hidupnya sendiri. Sedulur kabeh, 3 ilmu sepuh ini sebenarnya adalah satu rangkaian. Titeni, mengamati dengan sabar. Tirakati, menguatkan batin dan mendekat kepada Gusti Allah. Enteni, menunggu waktu sampai kebenaran muncul dengan sendirinya. Namun sedulur kabeh, masih ada satu hal lagi yang sering dibicarakan oleh para sepuh Jawa dulu, tentang tanda-tanda seseorang yang memiliki kekuatan batin kuat seperti weton wage. Karena seringkali tanpa disadari, orang yang memiliki kesabaran dan ketulusan biasanya juga memiliki aura yang membuat orang jahat tidak nyaman. Dan inilah yang akan kita bahas pada bagian berikutnya. Part 4. Tanda weton wage yang batine mulai kuat setelah diuji orang dolim. Sedulur kabeh, tidak semua orang yang sabar benar-benar kuat. Sebagian orang diam karena tidak berani melawan. Sebagian orang mengalah karena merasa tidak punya pilihan. Namun menurut para sepuh Jawa dulu, ada juga orang yang memilih diam karena ia sudah memahami sesuatu yang lebih dalam. Orang seperti ini biasanya sudah melewati banyak ujian hidup. Sudah pernah disakiti, sudah pernah dikhianati, sudah pernah diremehkan. Namun anehnya, justru setelah melewati semua itu, hidupnya perlahan berubah. Hatinya menjadi lebih tenang, pikirannya menjadi lebih jernih, dan sikapnya menjadi lebih bijak. Para sepuh Jawa dulu sering mengatakan bahwa keadaan seperti ini sering terjadi pada orang yang lahir di weton wage. Karena weton ini memang sering ditempa oleh ujian kehidupan yang berat. Sedulur kabeh, mari kita bahas beberapa tanda bahwa batin seseorang mulai kuat setelah melewati banyak ujian hidup. Tanda pertama, tidak mudah terpancing emosi. Sedulur kabeh, dulu mungkin seseorang mudah marah. Sedikit saja disindir sudah sakit hati. Sedikit saja diperlakukan tidak adil langsung ingin membalas. Namun setelah melewati banyak kejadian, perlahan sikapnya berubah. Ketika ada orang yang mencoba memancing emosi, dia justru lebih banyak diam. Bukan karena takut, tetapi karena dia sudah tahu bahwa pertengkaran seringkali tidak menyelesaikan apapun. Orang seperti ini biasanya sudah belajar satu hal penting. Tidak semua orang perlu dilawan. Kadang cukup dibiarkan saja. Dan anehnya, orang yang memiliki ketenangan seperti ini sering membuat orang lain kehilangan keberanian untuk mengganggunya. Tanda kedua, semakin sidik bicoro, tapi kata-katanya berarti. Sedulur kabeh, para sepuh Jawa dulu sering berkata, wong sing wis ngerti urip, biasane luwih akeh meneng. Artinya, orang yang sudah memahami kehidupan biasanya lebih banyak diam.
bukan karena tidak punya pendapat, tetapi karena dia tahu bahwa tidak semua hal perlu dijelaskan. Orang yang batinnya mulai kuat biasanya juga memiliki sikap seperti ini. Dia tidak lagi merasa perlu membuktikan dirinya kepada semua orang. Dia tidak sibuk menjelaskan kebenaran dirinya kepada orang yang memang tidak ingin memahami. Dia hanya berbicara ketika memang perlu berbicara. Dan biasanya ketika dia berbicara, orang lain justru lebih memperhatikan. Tanda ketiga, hidupnya perlahan menjadi lebih tenang. Sedulur kabeh, orang yang dulu sering bertengkar biasanya hidupnya penuh keributan. Namun, orang yang sudah belajar menahan diri biasanya hidupnya menjadi lebih tenang. Bukan berarti hidupnya tanpa masalah, tetapi dia tidak lagi membiarkan masalah menguasai pikirannya. Ketika ada orang yang tidak suka padanya, dia tidak lagi terlalu memikirkannya. Ketika ada orang yang berbicara buruk tentang dirinya, dia tidak lagi merasa perlu membalas, karena dia sudah memahami bahwa hidup terlalu berharga untuk dihabiskan dalam pertengkaran. Tanda keempat, orang jahat mulai menjauh. Sedulur kabeh, ini adalah hal yang sering diceritakan oleh para sepuh Jawa dulu. Ketika seseorang mulai memiliki ketenangan batin yang kuat, orang-orang yang memiliki niat buruk biasanya mulai menjauh dengan sendirinya. Mungkin tidak langsung terlihat, namun perlahan orang-orang yang suka memancing masalah biasanya tidak lagi mendekat. Kenapa bisa seperti itu? Karena orang yang tenang sulit diprovokasi, dan orang yang suka membuat masalah biasanya mencari orang yang mudah terpancing emosi. Ketika mereka tidak menemukan reaksi yang mereka inginkan, mereka biasanya akan mencari target lain. Tanda kelima, rezeki mulai datang dari arah yang tidak terduga. Sedulur kabeh, dalam banyak cerita orang Jawa dulu sering disebutkan bahwa orang yang sabar dan menjaga hatinya biasanya akan mengalami perubahan dalam hidupnya. Perubahan itu kadang tidak langsung terlihat, namun perlahan-lahan hidupnya mulai menjadi lebih ringan. Kesempatan baru mulai muncul, pertemuan dengan orang baik mulai terjadi, dan rezeki kadang datang dari arah yang tidak pernah disangka sebelumnya. Para sepuh Jawa dulu percaya bahwa hal ini terjadi karena seseorang yang sabar biasanya dijauhkan dari energi buruk, sehingga hidupnya menjadi lebih selaras dengan jalan yang baik. Mengapa weton wage sering mengalami perubahan ini? Sedulur kabeh, orang yang lahir di weton wage sering dianggap memiliki jalan hidup yang unik. Di awal kehidupan mereka sering menghadapi banyak ujian. Namun, justru dari ujian itulah mereka belajar banyak hal. Belajar tentang kesabaran, belajar tentang keikhlasan, belajar tentang memahami sifat manusia. Dan ketika semua pelajaran itu sudah dilalui, mereka biasanya menjadi pribadi yang jauh lebih kuat dan bijak. Sedulur kabeh, seringkali ujian yang datang dari orang yang dolim iku sebenarnya adalah proses pembentukan diri. Walaupun terasa menyakitkan, ujian itu sering membuat seseorang menjadi lebih bijak, lebih sabar, dan lebih memahami kehidupan. Namun, sedulur kabeh, masih ada satu rahasia lagi yang sering disampaikan oleh para sepuh Jawa dulu, tentang saat di mana kehidupan seseorang benar-benar mulai berubah setelah melewati masa ujian panjang. Dan menurut banyak cerita, perubahan ini sering terjadi pada orang yang lahir di weton wage, yang mampu melewati masa sulitnya dengan sabar. Inilah yang akan kita bahas pada bagian terakhir nanti. Part 5. Saat weton wage mulai bangkit
setelah melewati ujian hidup. Sedulur kabeh, tidak semua orang yang sedang diuji oleh kehidupan akan terus berada dalam kesulitan. Ada masa di mana seseorang yang selama ini bersabar, yang selama ini memilih diam, yang selama ini menahan diri dari kemarahan, akhirnya mulai melihat perubahan dalam hidupnya. Perubahan ini tidak selalu datang dengan cara yang besar. Kadang datang secara perlahan. Namun bagi orang yang pernah melewati masa sulit, perubahan kecil sekalipun terasa sangat berarti. Para sepuh Jawa dulu sering mengatakan bahwa orang yang lahir di Weton Wage sering mengalami perjalanan hidup seperti ini. Di awal kehidupannya, ia sering diuji oleh keadaan, sering diremehkan, sering disalahpahami, bahkan kadang sering menjadi sasaran orang yang memiliki niat tidak baik. Namun sedulur kabeh, ketika seseorang mampu melewati masa itu dengan kesabaran dan keteguhan hati, biasanya hidupnya akan mulai memasuki fase yang berbeda. Mari kita bahas bagian terakhir dari rahasia ilmu sepuh ini, sedulur kabeh. Saat hidup mulai berubah, sedulur kabeh, para sepuh Jawa dulu percaya bahwa hidup seseorang berjalan dalam beberapa fase. Ada fase belajar, ada fase diuji, dan ada juga fase ketika seseorang mulai menuai hasil dari kesabarannya. Orang yang lahir di Weton Wage sering mengalami fase ujian yang cukup panjang. Namun, justru dari situlah mereka belajar banyak hal. Belajar memahami sifat manusia, belajar membedakan mana yang tulus dan mana yang hanya berpura-pura. Belajar menahan diri ketika diprovokasi. Semua pengalaman itu sebenarnya sedang membentuk kekuatan batin seseorang. Dan ketika kekuatan batin itu sudah terbentuk, perlahan hidup biasanya mulai berubah. Orang yang dulu meremehkan mulai berubah sikap. Sedulur kabeh, ada satu hal menarik yang sering terjadi dalam kehidupan. Orang yang dulu meremehkan kita, suatu saat justru mulai bersikap berbeda. Mungkin dulu mereka menganggap kita tidak akan berhasil. Mungkin dulu mereka tidak percaya pada kemampuan kita. Namun, ketika waktu berjalan, mereka mulai melihat perubahan, melihat ketekunan, melihat kesabaran, melihat bahwa seseorang yang dulu dianggap biasa saja ternyata tidak pernah menyerah. Dan dari situlah biasanya muncul rasa hormat yang sebelumnya tidak ada. Orang yang pernah menyakiti mulai menyadari kesalahannya. Sedulur kabeh, dalam banyak cerita kehidupan, sering terjadi sesuatu yang menarik. Orang yang dulu pernah menyakiti kita, suatu saat justru menyadari kesalahannya. Tidak selalu mereka datang meminta maaf secara langsung. Namun seringkali sikap mereka berubah. Mereka menjadi lebih hati-hati, lebih menghormati, atau bahkan memilih menjaga jarak karena merasa tidak enak hati. Para sepuh Jawa dulu sering mengatakan bahwa ini adalah bagian dari pelajaran hidup yang sedang bekerja. Karena setiap perbuatan biasanya akan membawa akibatnya sendiri. Rezeki yang datang setelah kesabaran. Sedulur kabeh, banyak orang hanya melihat keberhasilan seseorang dari hasil akhirnya. Namun, jarang melihat proses panjang yang dilalui sebelumnya. Orang yang lahir di Weton Wage sering mengalami hal seperti ini. Ketika mereka sedang berada dalam masa sulit, tidak banyak orang yang memperhatikan. Namun, ketika kehidupan mereka mulai berubah, barulah banyak orang mulai bertanya,
Bagaimana bisa hidupnya sekarang lebih baik? Padahal jawabannya seringkali sederhana. Karena selama ini mereka tidak menyerah. Mereka tetap bekerja, tetap berusaha, tetap menjaga hati agar tidak dipenuhi kebencian. Dan dari situlah perlahan rezeki mulai datang dari berbagai arah. Pelajaran terbesar dari semua ujian. Sedulur kabeh, pada akhirnya ujian hidup yang datang dari orang yang dolim sebenarnya membawa satu pelajaran penting. Pelajaran tentang mengendalikan diri. Karena seringkali musuh terbesar manusia bukanlah orang lain, tetapi emosinya sendiri. Orang yang mampu mengendalikan emosinya biasanya akan memiliki hidup yang jauh lebih tenang. Dan orang yang hidup dengan ketenangan biasanya lebih mudah melihat jalan keluar dari setiap masalah. Inilah yang sebenarnya ingin diajarkan oleh para sepuh Jawa dulu, bahwa kekuatan terbesar seseorang bukanlah pada kemampuannya mengalahkan orang lain, tetapi pada kemampuannya mengalahkan dirinya sendiri. 3 ilmu sepuh yang tidak lekang oleh waktu. Sedulur kabeh, dari semua pembahasan yang kita sampaikan sejak awal, sebenarnya ada 3 ilmu sederhana yang diajarkan oleh para sepuh Jawa dulu. Ilmu yang terlihat sederhana, namun sangat dalam maknanya, yaitu titeni, belajar mengamati sebelum bereaksi. Tirakati, menguatkan batin dan mendekat kepada Gusti Allah. Enteni, menunggu waktu sampai kebenaran terlihat dengan sendirinya. Jika seseorang mampu menjalani 3 hal ini, biasanya hidupnya akan menjadi lebih kuat, lebih tenang, dan lebih bijak dalam menghadapi berbagai keadaan. Sedulur kabeh, jika panjenengan saat ini sedang menghadapi orang yang dolim, jangan terburu-buru membalas. Jangan juga merasa bahwa hidup ini tidak adil. Karena seringkali sesuatu yang terlihat sebagai ujian sebenarnya adalah proses pembentukan diri. Tetaplah menjaga hati, tetaplah bersabar, tetaplah berusaha. Karena suatu saat nanti, panjenengan mungkin akan melihat bahwa semua ujian itu ternyata membawa panjenengan menuju kehidupan yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.